Hari ini agenda kami ke ladang itu untuk memupuk jagung, menanam daun bawang, dan mencari sayur. Sambil berkebun di sini aku juga mau bacain komentar dari teman-teman. Aku itu suka terharu kalau baca komentar dari teman-teman yang kurang lebih seperti ini. Cita-citaku pengen punya rumah yang ukuran sewajarnya, tapi punya lahan di samping atau belakang rumah untuk berkebun. Biar bisa kayak kakak. Bismillah, Allah kabulkan, amin. Aku tuh sebenarnya paling terharu loh guys kalau baca komentar yang seperti ini. Aku tuh jadi merasa kalau aku itu adalah manusia yang paling kurang bersyukur. Terima kasih ya kak atas komentarmu dan berkatmu aku jadi sadar dan lebih bersyukur. Untuk kakak yang berkomentar semoga diberikan kesehatan dan segala keinginan baiknya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebenarnya aku itu mulai bikin konten kira-kira sudah 8 bulan yang lalu dan sempat berhenti sekitar 3 bulanan. Walaupun baru berumur jagung tapi ternyata banyak banget pelajaran yang aku bisa ambil. Dari hujatan, pujian, hingga makian. Bukannya tidak menerima kritikan, tapi menurut aku hujatan dan kritikan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi aku tuh memang sengaja mau filter komentar yang isinya hujatan atau makian. Karena menurut aku komentar hujatan atau makian itu menular. Dari yang tadinya ingin berkomentar positif, setelah melihat salah satu komentar dari netizen yang isinya hujatan, akhirnya orang yang ingin berkomentar positif malah menjadi negatif atau balik menghujat. Bukan itu saja. Bahkan terkadang yang ingin menjatuhkan atau mematahkan semangat kita adalah orang terdekat kita, bahkan keluarga kita sendiri loh. Jadi setelah aku bikin konten seperti ini ternyata banyak banget hikmah yang aku dapatkan loh. Dari yang mengolok-olok aku dari belakang dan ada juga yang memantau kontenku dengan akun fake. Tapi tidak apa-apa karena semua itu adalah hal yang wajar untuk aku konten kreator pemula dari pedesaan. Lebih-lebih aku berasal dari desa yang lumayan pelosok. Dan aku juga tipe orang yang gak suka kumpul-kumpul atau bergosip. Aku lebih suka di rumah dengan ibu aku dengan segala aktivitasku. Jadi dengan begitu aku tidak punya waktu untuk menilai orang atau bergosip. Jadi aku tuh gak kebayang banget gimana sih perasaan dan mental para kreator besar yang udah menghasilkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena menurut aku pribadi setiap platform itu punya karakter netizennya masing-masing. Jadi misal di platform A itu karakternya seperti ini dan di platform B karakter netizennya seperti ini. Karena udah dari tadi tuh kita bahas ngelor ngetan ngidun ngulon ngetan ngetan ngelon. Jadi kita lanjut lagi ke pertanian. Jadi setelah ibu aku selesai memupuk jagung dan bapak aku nanam jagung, di sini ibu aku lanjut buat nanam daun loncang atau daun bawang. Jadi ini namanya peremajaan ya guys. Jadi daun bawang yang tadi kita cabut kita tanam lagi. Jadi metode ini tidak berlaku untuk skala besar ya guys, hanya skala kecil atau konsumsi pribadi. Kalau untuk skala besar sebaiknya teman-teman cari bibit yang lebih bagus atau lebih unggul. Karena masa cabai kami itu udah mau habis, makanya sekarang diganti dengan tanaman jagung. Setelah jagungnya dipanen baru kita ganti lagi dengan tanaman ya tahu sendirilah. Maaf ya guys, aku tuh nggak bisa sebutkan dengan jelas nama daunnya. Soalnya aku tuh takut banget kena ban seperti videoku yang sebelumnya. Kan sayang banget aku tuh udah effort ke kebun malah ke ban. Selain aku tuh udah effort ke kebun, aku juga capek buat ngeditnya. Dikira enak kali ya ngedit, isi suara tuh lama loh guys. Apalagi untuk aku konten kreator pemula dan baru belajar voice over. Terlebih lagi public speakingku tuh jelek banget. Jadi banyak banget kata-kata yang perlu dirangkai. Selain itu juga aku sangat introvert dan tidak pandai bicara. Dan aku tuh tipe orang yang gak suka circle-circlean, makanya aku tuh lebih suka bikin konten di rumah, entah itu masak-masak atau berkebun. Jadi aku tuh bisa menyalurkan hobi aku lewat konten dan aku juga bisa menyalurkan apa yang ada di pikiran aku lewat konten aku. Gimana tentang aku? Cukup unik bukan? Setelah selesai nanam daun loncang, sekarang ibu aku mau bahasa Indonesia lanjari bahasa Indonesia yang lanjari Ya Allah, aku tuh capek banget pakai bahasa Indonesia terus. Tapi kalau aku nggak pakai bahasa Indonesia, kasihan teman-teman nanti pada nggak ngerti apa yang aku omongin. Ya kurang lebih prosesnya seperti di video itulah yang ibu aku sedang lakukan. Fungsinya itu agar pohon buncisnya itu bisa berkembang dan berbuah dengan baik karena punya tempat untuk merambat. Resikonya kita setiap hari pakai bahasa daerah tuh ya seperti ini guys. Kadang banyak banget istilah yang aku tuh kurang tahu atau aku nggak tahu dalam bahasa Indonesianya itu apa. Sebenarnya itu bukan nggak tahu sih, tapi lebih tepatnya itu lupa. Soalnya di tempat aku yang dulu aku tuh sehari-hari pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa daerah. Tapi berhubung aku tuh sudah 9 tahun tinggal di kampungku, jadi aku sudah mulai lupa dengan bahasa Indonesiaku. Karena dalam kehidupan sehari-hari kami menggunakan bahasa daerah. Makanya banyak banget kosakata yang mulai terlupakan atau lupa. Tapi berhubung aku tuh sekarang sering bikin konten, jadi aku tuh mulai ingat lagi dengan kosakata yang pernah aku lupakan atau lupa. Berhubung durasinya terlalu panjang, jadi sekian dulu cerita dari aku, dari orang Temanggung bagian pelosok. Sampai jumpa besok, dadah.